Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang dirty hold time dan clean hold time. Nah, mungkin beberapa dari kalian baru mengenal atau mendengar terkait istilah ini. Jadi, dirty hold time dan clean hold time merupakan istilah yang biasanya digunakan pada industri farmasi yang cakupannya terkait dengan validasi pembersihan. Jadi untuk tahu benang merahnya, detailnya nanti saya akan bahas di konten selanjutnya terkait validasi pembersihan. Oke, sekarang kita fokus tentang dirty hold time versus clean hold time. Apa itu perbedaannya? Jadi, dirty hold time ialah batas waktu yang ditetapkan sejak proses produksi terakhir sampai dengan proses pembersihan, atau sederhananya ialah waktu maksimum peralatan dapat dibiarkan kotor hingga dibersihkan kembali, atau dapat didefinisikan waktu antara akhir digunakan dan awal proses pembersihan. Nah, jadi ibaratnya ketika kita menggunakan skop penimbangan untuk zat aktif A, maka kita boleh membiarkan skop itu dibiarkan begitu saja tanpa dibersihkan itu berapa lama, seperti itu. Nah, dirty hold time-nya itu apakah 3 hari kah, 5 hari kah, atau 7 hari kah? Nah, dari mana kita menentukan 3, 5, atau 7 hari? Jadi itu dilakukan dengan berdasarkan validasi pembersihan. Jadi semisal skop tersebut mudah dibersihkan di hari kelima dan pada hari ketujuh sulit dibersihkan, maka dapat disimpulkan jika direkomendasikan jika dirty holding time untuk skop penimbangan yaitu 5 hari. Kenapa? Karena mudah dibersihkan, tidak meninggalkan residu seperti itu. Jadi, kenapa kita harus tahu dirty holding time? Karena dirty holding time merupakan dianggap sebagai elemen penting dalam proses pembersihan, terutama untuk topikal, suspensi, dan operasi obat massal, di mana pengeringan residu dapat secara langsung mempengaruhi efisiensi proses pembersihan. Untuk selanjutnya yaitu terkait clean holding time atau clean hold time, yaitu bertujuan untuk mengetahui berapa lama peralatan tersebut setelah dicuci itu dapat dibiarkan begitu saja hingga harus dicuci kembali. Nah, kenapa kita harus tahu clean hold time? Karena ketika kita membersihkan alat tersebut, kita perlu tahu alat tersebut dapat dibiarkan begitu saja berapa lama. Karena ketika kita membersihkan alat kemudian kita biarkan begitu saja, dan kita akan menggunakan di hari ke-10, belum tentu di hari 10 tersebut peralatan tersebut tidak mengandung mikroba atau tidak terkontaminasi. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu tahu clean hold time-nya, waktu tunggu bersihnya. Nah, faktor utama yang mempengaruhi clean hold time ialah kondisi penyimpanan dan kualifikasi atau klasifikasi ruangan, seperti itu. Jadi, tujuan untuk diketahui dirty hold time dan clean hold time ialah untuk mengetahui peralatan yang digunakan kualitasnya bagaimana setelah dibersihkan atau digunakan. Bisa dibiarkan seperti itu berapa lama, sehingga tahu waktu efektif untuk dimulai pembersihan kembali. Seperti itu. Jadi mungkin dari kalian apabila ada yang dibingungkan, langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.